Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Fatihatur Rahma MAG selaku dosen mata kuliah Ulumul Quran, dan saya sendiri Lailatul Karimah dari kelas A5. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang Rasm Utsmani. Rasm sendiri artinya secara bahasa artinya penulisan. Dan Utsmani adalah penisbahan terhadap khalifah yang ketiga, yaitu Utsman bin Affan. Dalam istilah Rasm Utsmani adalah kaidah atau aturan khusus penulisan huruf-huruf Al-Qur'an yang ditetapkan pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Nah, di sini Rasm Utsmani wajib kita jaga karena bagian dari penetapan, merupakan bagian dari penetapan dari Allah melalui Nabi dan para sahabat Nabi, dan wajib kita ikuti tidak boleh diubah-ubah. Nah, di sini ada yang berpendapat sebagian ulama. Yang pertama ada Imam Maliki. Nah, di sini Imam Maliki berpendapat tidak boleh menulis mushaf kecuali sesuai dengan kaidah Rasm Utsmani. Dan yang kedua ada Imam Ahmad bin Hambal yang berpendapat keharusan mempertahankan Rasm Utsmani agar bacaan tidak berubah. Dan yang terakhir ada Al-Qadhi Iyad dan Imam Nawawi yang berpendapat Rasm Utsmani sebagai ijma' para nabi dan para sahabat Nabi sehingga menjadi standar mushaf. Di sini ada 6 kaidah Rasm Utsmani, di antaranya adalah ada hasf, ziyadah, badal, wasol dan fasol, al-hamzah, dan yang terakhir ada kata yang terdapat 2 qiraat. Yang pertama saya akan membahas tentang hasf. Nah, apakah itu hasf? Hasf artinya menghapus. Di dalam penulisan Al-Quran ada beberapa huruf yang dibuang tapi bunyinya sama. Di antaranya ada alif, waw, iya, lam, dan nun. Dan yang kedua ada ziyadah artinya menambah. Nah, di sini artinya adalah dalam kaidah imla huruf alif, waw, iya, dan ha itu tidak tampak. Tapi dalam penulisan Al-Quran itu ditampakkan. Akan tetapi tidak berpengaruh pada bacaannya. Dan yang ketiga ada badal artinya mengganti. Nah, mengganti huruf ke huruf yang lain tapi bacaannya tetap seperti alif dengan waw, alif dengan ya, tak marbutoh dengan tak maftutoh, serta alif dengan nun. Yang keempat ada wasol. Ada wasol artinya menyambungkan. Nah, di sini menyambungkan 2 kata yang biasanya dipisah. Dalam ilmu tajwidnya itu kita bisa meneruskan bacaan pada tanda wasol dan kita bisa melanjutkan tanpa bernafas. Contohnya itu ada di surah Al-Ikhlas ayat 1 sampai 2. Nah, di situ termasuk wasol mujawwas. Terus ada fasol artinya memisah 2 kata yang biasanya disambung. Dan yang kelima ada al-hamzah. Nah, di sini artinya kaidah penulisan hamzah baik di awal, di tengah maupun di akhir. Nah, hamzah ini ditulis dalam bentuk alif, waw, dan ya. Dan yang terakhir ada kata yang terdapat 2 qiraat. Apabila ada kata yang dibaca berbeda oleh ahli qiraat, maka penulisannya itu diambil dari poin yang paling banyak. Nah, di sini juga ada urgensi Rasm Utsmani. Yang pertama, menjaga keahlian Al-Qur'an. Yang kedua, melindungi ragam bacaan. Yang ketiga ada ijma' sahabat dan ulama. Dan yang terakhir ada identitas mushaf resmi. Artinya tidak hoak. Kesimpulannya di sini Rasm Utsmani disebut juga Rasmul Quran atau Ra's Utsman. Nah, artinya adalah cara penulisan Al-Quran yang ditetapkan pada masa Khalifah Utsman bin Affan.
Istilah Rasmul Quran sendiri diartikan sebagai pola atau tata cara penulisan Utsman bin Affan dan para sahabat Nabi. Rasam Utsmani itu penting bagi kaum muslim karena untuk melestarikan teks Al-Quran, menjaga pemeliharaan penulisan Al-Quran dengan ketentuan dan kaidah-kaidahnya tertentu, menjaga berbagai cara bacaannya, serta mengikuti kesepakatan sahabat-sahabat Nabi agar Al-Quran tetap otentik sampai sekarang. Sekian dari saya. Mohon maaf sebesar-besarnya bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.